Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب بالمصطفى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد. يا رب أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. يا رب وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Al-Muqarrabun wal Muhtaramun, para tuan-tuan guru, para sepuh, para orang tua, wabil khusus Ketua DKM Al-Mukarram Madusan Bapak Haji Abdul Aziz HMSD, guru kita, orang tua kita, Bapak Kiai Haji Komarudin, para asatidzah dan juga para sepuh, para orang tua, para hujaj, para tokoh masyarakat dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa mudah-mudahan mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah, ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali. Dan malam hari ini sudah masuk di malam kedua daripada bulan Rabiul Awal. 10 hari lagi kita akan diingatkan dengan peristiwa lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sebelum itu di tanggal 10 Rabiul Awal kita juga diingatkan dengan guru kita Al-Maghfurullah Abuya Al-Walid Syekh Haji Nurul Anwar wafat. Jadi kalau ingat Maulid itu ingat Abuya. Jadi Abuya itu wafat di tanggal 10 Rabiul Awal. Dan hari ini di tahun ini jatuh di hari Rabu. Kalau dulu Abuya wafatnya di hari Selasa hari Selasa tanggal 10 Rabiul Awal. Di tahun ini tahun 1447 jatuhnya di hari Rabu. Rabu tanggal 10, 11, 12 hari Jumatnya itu tanggal 12 Rabiul Awal. Tentunya kita kirimkan Fatihah secara khusus untuk Abuya. Mudah-mudahan guru kita Abuya Allah angkat dan muliakan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadhil jannah. Dan kita yang pernah belajar dengan Abuya, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu kita manfaat, berkah dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut pengajian kita, sudah masuk di surah Al-An'am. Hari ini kita bahas surah Al-An'am ayat 70. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzaril ladzina ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatud dunya. Wa dzaril ladzina, dan tinggalkanlah olehmu alladzina akan orang-orang ittakhadhu dinahum, mereka yang menjadikan agama la'iban sebagai permainan, walahwan dan juga senda gurau, wa gharratuhumul hayatud dunya, dan mereka ini orang-orang yang terpedaya, orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Wa dzaril ladzina,
tinggalkanlah olehmu, artinya janganlah engkau sibukkan dirimu, janganlah engkau menghabiskan waktumu untuk siapa? Alladzina takhadhu dinahum, kepada orang-orang yang menjadikan agama sebagai permainan dan juga senda gurau, ditujukan kepada orang-orang musyrik. Jadi janganlah kau sibukkan ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, dan juga kita semua tentunya, kepada orang-orang musyrik, mereka yang menjadikan agama ini sebagai main-main, ya. Sebagai contohnya, ya, mereka menjadikan sesembahan mereka, ya. Mereka menyembah berhala yang terkadang juga, ya, lucunya, ya, diberikan sesajen. Ini contoh. Padahal secara akal logika mereka juga mereka tahu, ya, kalau patung itu bisa nggak makan, ya, patung itu kan nggak bisa makan, tetapi ya dikasih makan oleh mereka. Belum lagi saat nanti contoh umpamanya musim haji, ya, itu Makkah itu ramai. Oh, berarti ya saat haji mereka datang, iya datang. Ya, artinya ritual haji ini bukan ritual yang baru ada di zaman Nabi Nabi Muhammad, tapi jauh sudah ada sebelumnya. Ya, terkhusus di zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh. Tapi kemudian mereka melenceng dari yang semula menyembah Allah menjadi menyembah berhala. Dari yang semula, ya, ketika mereka tawaf, tetapi tawafnya mereka seperti orang yang main-main. Kalau kita tawaf, ya, kita haji, kita umroh, ya, ada bacaan-bacaan khusus yang kita baca. Nah, guru, saya tawaf tapi kagak hafal, saya baca Quran aja boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Ya, sa'i, aduh, saya catatan saya nggak kebawa ini, ya, pembimbing ketinggalan, ya, gimana nih guru, baca Quran boleh nggak? Boleh. Atau baca yang lain juga boleh nggak? Boleh, ya. Tetapi mereka itu ketika tawaf, ya, bukan berzikir, bukan baca Quran, malah mereka bertepuk tangan, malah mereka berteriak-teriak. Ini kan nampak seperti anak kecil yang sedang apa? Sedang main. Ya. Belum lagi walahwan, dan mereka jadikan senda gurau. Makanya salah satu perbedaan di antaranya ketika hari raya. Ya, hari raya kita umat Islam itu entah Idul Fitri, Idul Adha, apa yang kita isi? Kita ibadah kepada Allah. Kita sholat, kita zikir, kita banyakin takbir, kan seperti itu. Tetapi mereka ini kaum musyrik ketika di hari raya mereka justru diisi dengan main-main. Ya, tidak ada ibadah seperti halnya kita, ya. Ya. Bahkan ibadah itu juga seringkali istihza, diolok-olok. Seperti kisahnya suatu hari orang Yahudi lewat di hadapan Rasulullah SAW, yang saat itu juga ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi orang Yahudi, ya, yang emang benci dengan Nabi Muhammad lewat nih. Apa yang diucapkan oleh orang Yahudi di hadapan Nabi? Assalamualaikum. Apa artinya? Bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum jelas, semoga keselamatan untukmu, kan begitu. Assalamualaikum. Semoga engkau binasa. Semoga binasa. Atau semoga kebinasaan alaikum atas kamu. Ya.
Di situ ada Sayyidah Aisyah, marah Sayyidah Aisyah. Dibalas lagi oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bal alaikumussamu wal la'nah. Ya. Justru kalian yang binasa dan dilaknat. Jadi ya, ketika orang Yahudi itu menghina dengan satu kata, Sayyidah Aisyah malah ngembalikinnya apa? Lebih. Itulah perempuan ya. Perempuan. Ya, namanya juga apa? Perempuan. Makanya saat itu oleh Rasulullah SAW ditenangkan, jangan seperti itu. Ya. Sebab Nabi ya meskipun dihina, dicaci maki, diludahi, ya tidak membalas perbuatan itu dengan ya, perbuatan yang sama atau lebih. Atau apa? Ya, atau lebih. Pernah juga kemudian ketika mereka orang-orang Yahudi diminta untuk bertaubat, minta ampun, hittah. Hittah itu minta ampun. Itu dipelesetkan tuh kalimat hittah menjadi hintoh. Ya, hittah itu minta ampunan atau pengampunan, hintoh itu artinya minta gandum. Minta apa? Gandum. Harusnya minta ampun, tetapi mereka pelesetkan dengan minta apa? Ya, minta gandum. Nah, ini juga para jamaah sekalian yang kemudian hukum melecehkan agama itu dosa ya. Apalagi kalau ya sampai kemudian menyerempet ke area tauhid. Wah, itu bisa jadi apa? Murtad. Hati-hati ya. Ada juga begini ya. Ayat Al-Qur'an yang ya, diolok-olok. Contohnya gini. La taqrabu zina. Ya, la taqrabu zina. Itu kan ada kata robu tuh. Mereka baca la taqrabu. Oh, berarti ya kalau mau zina jangan di hari Rabu, jangan di hari apa? La taqrabu gitu ya. Jangan di hari apa? Rabu kalau zina. Kan padahal kagak begitu maksudnya. Ada juga kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa diplesetkan? Dilarang masuk. Dilarang apa? Dilarang masuk. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Mereka tulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini hati-hati juga. Ada juga ketika sholat ya, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kan begitu ya. Ya, kata mereka apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, diplesetkan ya, hayyalan saja, begitu. Nah, ini hati-hati juga ini, hati-hati gitu ya. Artinya para jamaah sekalian yang seperti ini jangan dianggap main-main begitu ya. Ya, insya Allah lah nggak ada di antara kita. Tapi ini sebagai contoh. Ya, dia khawatirkan ya anak-anak muda yang ngelihat yang begini ya dianggap ya seru kan sekarang. Banyak nih yang namanya prank-prank begitu kan, ngeprank orang tua lah di-prank. Coba bayangin. Ya. Ya, orang tua di-prank, guru lah di-prank. Oh, ini kan cuma canda, ya cuma juga enggak begitu juga. Yang kita khawatirkan agama yang istilah sekarang apa? Prank gitu. Istilah sekarang prank. Masa agama di-prank? Agama dibuat main. Kata mereka, ya ini cuma guyonan, cuma konten. Janganlah. Emang konten kagak ada lagi apa gitu ya. Nah, ai a'rid 'anil ladina, berpalinglah olehmu dari orang-orang Nasaru yang menolong ad-din agama. Liyatawassalu bihi, sebagai wasilah bihi dengannya ila akhdil manasib, untuk mengambil al-manasib, kedudukan. Jadi mereka jadikan ini untuk mengambil kedudukan. Wariyasah, dan juga kepemimpinan. Wa ghalabatil khasam, dan juga ghalaba al khasam, menang terhadap lawan. Enggak apa-apa jual agama ya, yang penting menang terhadap apa? Lawan. Wa jam'il amwal, ya, atau mengumpulkan harta. Ya, karena memang orientasi mereka ini apa? Ya, kehidupan dunia. Ya, makanya ya, Nabi kita Muhammad SAW, orang kafir Quraisy ya,
adalah orang yang percaya 100% tanpa kurang sedikit pun terhadap apa yang diucapkan Nabi sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Siapa orang yang paling jujur, yang paling mereka anggap percaya? Sepakat tuh orang kafir Quraisy siapa? Nabi. Itulah kemudian mereka berikan gelar Al-Amin. Al-Amin, ya. Karena Nabi ini orangnya amanah, terpercaya, tidak pernah berdusta, tidak pernah apa? Ya, berdusta. Tapi begitu Nabi diangkat menjadi Rasul, mulailah berdakwah. Mulailah kemudian mereka berbalik 100%. Ya, tujuannya bukanlah karena mereka itu tidak percaya dengan ucapan Nabi, lebih karena alasan-alasan keduniaan. Ya, terutama para pemimpin-pemimpin kaum kafir Quraisy. Ini kita kalau ngikut Nabi Muhammad ini, wah, ini kita bisa kehilangan upeti, kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan pengikut. Enakan begini udah, ya. Kita berada di puncak, ya, rakyat ya sudah memberikan upeti kepada kita, hidup tenang, kita ngikut Nabi Muhammad. Waduh, ya, jadi kebelangsak kita. Itu salah satu alasan mereka. Wala tubali bitakdzibihim, dan janganlah, ya, dan janganlah engkau bitakdzibihim, ya, terhadap dusta mereka. Dan janganlah engkau hiraukan bitakdzibihim, dengan dusta-dusta mereka, wastihzaihim, dan juga olokan-olokan mereka, ya. Wala takum lahum fi nazarika waznan, dan janganlah engkau memandang mereka dengan pandangan yang berat sebelah mata, ya. Ya, artinya kan begini, ngapain sih ngurusin mereka? Ya emang kerjaan mereka untuk caci maki, untuk kerjaan mereka juga untuk apa? Untuk berdosa. Lah ngapain orang yang seperti itu apa? Ya, didengerin. Wa innama nasaru ad-din, dan hanya saja mereka menolong agama lid dunya, tujuannya untuk apa? Untuk dunia. Li ajli annahum gharratuhum al-hayat ad-dunya. Ya, di mana mereka ini tertipu dengan kehidupan apa? Dunia, terperdaya dengan kehidupan dunia. Ai itma'annu biha, ya, artinya mereka ini sudah tenang. Ya, fali ajli al-isti'la, ya, dan karena itulah mereka terus menerus. Ya, artinya ya mereka sudah, ya apa? Ya sudah enak hidup mereka. Maka salah satunya Nabi Muhammad yang dianggap mengganjal mereka ini harus apa nih? Wah, kita hentikan ini dakwah Muhammad ini. Sebab ya kalau nggak begini maka kita akan kehilangan posisi. Segala macam cara mereka halalkan untuk menjatuhkan apa? Nabi. Karena mereka ini sudah ya tertutup hatinya, sehingga kata Allah, ya sudah, tinggalkan saja. Ya, nggak usah dipikirin, nggak usah disibukkan dengan apa? Urusan-urusan ya mereka. Hubbud dunya ada qulubihim, cinta dunia atas hati mereka. A'ridu an haqiqatiddin, yang membuat mereka berpaling dari hakikat agama. Waqtasaru ada tazyiniz zahir, dan terbatas oleh mereka ya atas hiasan-hiasan yang nampak. Yatawassalu biha ila hutamid dunya, sebagai wasilah mereka menuju hutamid dunya, kehancuran dunia. Kehancuran apa? Dunia. Ya, jadi ya memang mereka ini ya adalah orang-orang yang sudah terpedaya dengan apa? Ya dengan dunia. Kalau mereka ikut Rasul, ngikut nasihat Rasul, hilanglah ya sudah kecintaan mereka terhadap apa? Terhadap dunia. Makanya para jamaah sekalian, ya, ini hubud dunia ya juga menjadi ya catatan penting buat kita ya. Mudah-mudahan kita semua tidak ada yang terseret kepada hubud dunia. Karena orang yang hubud dunia itu satu, apapun yang dia dapat
yang dia kerjakan itu semata-mata unsur dunia. Berarti kalau begitu guru saya kalau seandainya kerja nggak boleh. Enggak begitu. Ya. Kita kerja ya tujuannya buat nyari nafkah lillahi ya ta'ala. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau kerjaannya semata-mata buat dunia, tidak ada unsur ukhrawinya, hati-hati. Ya, hati-hati, khawatir ya, orang tersebut terseret kepada apa? Kepada hubud dunia. Orang yang sudah hubud dunia itu umumnya mereka akan menghalalkan segala cara. Ya, yang menipu, yang mencuri, ya termasuk juga korupsi, kan begitu. Ya. Kemudian orang yang hubud dunia umumnya mereka kikir atau pelit. Ya. Kikir atau apa? Ya pelit. Ya. Mereka pelit. Ya. Ya. Kemudian juga mereka juga rakus. Udah pelit, kemudian apa? Ya rakus. Kan kalau rakus itu sama seperti halnya orang-orang yang ingin berbuka puasa. Ya. Coba dah, orang lagi puasa nih, puasa. Apa yang dipikirkan tuh? Ntar ini kalau buka puasa enak nih, makan es cendol nih, es timun suri, beli es cendol, es timun suri. Ya ngelihat ada ayam bakar, waduh enaknya ayam bakar, beli ayam bakar. Ya enak nih kayaknya ngelihat apa sate, beli sate. Oh iya jangan lupa tajil, ya juga kita beli apa? Beli korma. Ya beli kemudian apa namanya gorengan. Begitu azan tiba Allahu Akbar, makan kurma 3 biji, minum air putih, makan gorengan 1, kenyang apa kagak tuh? Kenyang. Kenapa kok kemudian ya orang seperti itu? Ya ini dikhawatirkan ada sifat rakus. Ya, sifat apa? Padahal ketika dia makan juga sedikit. Sekarang deh coba deh, ya. Apakah semakin kayanya seseorang kemudian menyebabkan dia makan semakin banyak? Ini orang kaya nih, ya, yang duitnya nggak kehitung. Pertanyaan saya, dia makannya kira-kira sepiring apa langsung jadi 100 piring? Lah kan tetap aja sama. Bahkan banyakan orang susah, banyakan orang apa? Makannya banyakan orang susah, kan begitu. Artinya para jamaah sekalian, tubuh ini juga terbatas. Ya, sehingga yang penting kita tanamkan adalah sifat qanaah. Apa itu qanaah? Merasa cukup, cukup, gitu ya. Janganlah kemudian apa yang ada di hadapan mata pengen diambil semua. Padahal ya yang diambil itu juga ya berlebihan. Termasuk juga mereka yang hubud dunia itu kufur nikmat. Ya, kufur apa? Ya kufur nikmat. Ya, mudah-mudahan ya tidak ada di antara kita. Ya. Wa idza ta'ammalta fi halin, dan apabila engkau merenung fi hal, ya, pada keadaan aktsar al-khalq, banyak makhluk, wajadtahum, niscaya engkau akan mendapati mereka mausufina bihadhihi sifah, yang disifati dengan sifat ini. Wadakhilina, dan masuk tahta hadhil hala, di bawah keadaan ini. Kan udah banyak nih pelajaran-pelajaran tentang orang-orang yang punya sifat rakus, kemudian yang akhirnya berujung kepada binasa. Contohnya siapa? Yang terkenal contohnya Qorun. Contohnya apa? Qorun. Itu nanti kalau di Mesir, ya. Di Mesir kalau biasanya kalau orang ke Mesir umpamanya umroh plus Mesir, ya paling seringnya kalau ke Mesir itu ya pengen ngelihat piramid, ya kemudian juga pengen ngelihat Firaun, ya, tapi jarang orang yang kemudian ya ke tempatnya atau disebutnya lembah Qorun. Itu dari Kairo itu kurang lebih 2 jam, ya dari Cikarang ke Bandung lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang punya rezeki ya jalan-jalan ke Mesir gitu ya, itu bisa nanti ke lembah Qorun. Nah, nanti di sana itu ada lembah yang sudah berisi air.
Tapi kemudian ada sedikit peninggalan yang masih tersisa, dan ini diyakini bahwa sebagai potongan-potongan atau sisa-sisa istananya Qarun. Ya, Qarun hidup di zaman Fir'aun. Qarun ini masih saudaraan dengan Nabi Musa. Tapi kok kenapa Fir'aun sama Qarun kagak ribut? Ya. Padahal hidup semasa. Karena Fir'aun dan Qarun ini, ya, mereka ini udah CS bahasa kitanya. Ditambah lagi Qarun juga nggak demen dengan Nabi Musa, padahal Nabi Musa lah yang dulu memintakan doa kepada Allah. Ya, karena Qarun ini orang apa? Orang susah. Tapi begitu dia udah jadi kaya raya, lupa udah sama Nabi Musa. Ya, sehingga Fir'aun tidak memusuhi Qarun, karena memang Qarun nggak demen dengan Nabi Musa, apalagi Fir'aun. Kan udah dicontohin tuh bagaimana kisahnya. Ya, kemudian harta yang begitu banyak ketika Allah turunkan azab, habis semua. Turunkan azab apa? Habis semua. Artinya kenapa kok engkau enggak merenung kepada mereka yang sudah diberikan azab-azab tersebut? Ya. Wallahu a'lam. Dan bermula Allah yang Maha mengetahui, wal muhaqqiq fid din. Dan orang-orang yang mendukung agama fiddin, huwallazi yansuruddin, adalah orang-orang yang menolong agama. Li ajli annahu qama ad-dalil, ya, karena dalil yang mereka dirikan, yang mereka sandarkan qama, ada annahu shawab, atas bahwasanya benar. Ya, jadi dalam pandangan mereka, mereka lah yang benar, padahal mereka itu salah dan keliru. Wa dzakir, dan peringatkanlah mereka bihi dengannya, dengan Al-Quran, antubasala, bahwa dibinasakan nafsun, setiap jiwa atau diri, bima kasabat, disebabkan apa yang ia kerjakan. Ai dzakirhum, artinya berilah peringatan kepada mereka, bimuqtadha ad-din, dengan hukum-hukum agama, mukhafah, karena dikhawatirkan ihtibas, mereka ini dijerumuskan fi nari jahannam, di neraka jahannam, bisa babi jinayatihim, dengan sebab pelanggaran mereka. Nggak usah diuruskan mereka, cukup ingatkan saja bahwa apa yang mereka lakukan, tempat mereka di neraka. Dengan sebab apa? Dengan sebab tadi itu mereka menjadikan agama sebagai olok-olok, mereka jadikan agama sebagai main-main gitu. La'allahum yakhafuna, agar mereka menjadi takut. Ya, kan tujuannya kenapa sih azab ini perlu diberitahu? Ada orang-orang yang mau patuh itu ketika mereka takut dengan apa? Dengan sanksi. Kenapa kemudian orang yang melanggar, kenapa orang takut untuk melanggar di negara ini? Salah satunya karena ada sanksi. Hati-hati kalau Anda mencuri, nanti hukumannya berdasarkan pasal ini seperti ini. Akhirnya tadi orang pengen mencuri, jadi nggak jadi. Kenapa? Takut terkena sanksinya. Nah, begitu juga kepada mereka yang sudah tertutup hatinya, sampaikan apa yang mereka lakukan akan mendapat balasan. Laisa laha min dunillah, tidaklah baginya min dunillah, dari selain Allah, waliyun, penolong, wala syafi'un, dan tidak juga waliyun, pelindung, wala syafi'un, dan tidak pula penolong. Ai laisa lin nafsi, tidaklah bagi setiap orang, min ghairillah, dari selain Allah, nasirun, menjadi penolong, menjadi pelindung, wala syafi'un, dan tidaklah syafi'un, penolong, yamna'u anha al-adab, yang dapat mencegah adab.
Ya, nanti begitu mereka dimasukkan ke dalam neraka, ya, barulah kemudian ya mereka apa? Ya, menyadari mana nih Tuhan mereka yang dulu mereka apa? Mereka sembah. Ya, Fir'aun saja, Fir'aun yang begitu benci dengan ya Nabi Musa, tapi begitu sudah ditenggelamkan, disitulah kemudian baru mengakui apa yang disampaikan oleh Nabi Musa adalah kebenaran. Tuhan yang disembah oleh Nabi Musa, Allah adalah benar. Ya, tapi bahasa kita apa? Udah terlambat. Udah apa? Terlambat. Taubatnya sudah terlambat. Udah napas. Ya, tinggal apa tuh? Ya, udah tinggal ya di ujung gitu ya, baru kemudian bertaubat. Bahasa kita udah terlambat. Tidak ada nanti ketika orang diazab itu siapapun yang bisa nolong. Wa in ta'dil kulla adlin, dan jika ia menebus dengan kulla adlin, dengan segala macam tebusan, la yu'khadh minha, niscaya tidak diterima daripadanya tebusan itu, ya. Ya, nanti enggak berlaku itu. Ketika mereka sudah masuk ke neraka, ya, mereka ingat dulu mereka orang kaya, wah, udah enggak laku. Ada ya cerita di penduduk neraka. Jadi begini. Di penduduk neraka ini, ya, mereka melirik penduduk surga. Kenapa kok penduduk surga itu ya mereka masuk surga? Akhirnya mereka menyimpulkan, oh sebabnya karena mereka minta ampunan sama Allah. Akhirnya mereka kompak, yuk mari kita minta ampunan. Barangkali setelah kita minta ampun, ya Allah ampuni, akhirnya kita dipindahin ke surga. Mereka minta ampun di situ. Tapi kemudian ketika mereka minta ampun, akhirnya mereka berpikir bahwa kenapa kalau Allah tidak juga mengampuni? Usaha mereka nampak sia-sia. Musyawarah lagi mereka. Ini kenapa nih Allah tidak mengampuni? Dilihat lagi penduduk surga. Oh, ternyata penduduk surga ya minta ampunnya itu enggak sebentar. Ya. Makanya dulu ada anak-anak yang nanya gitu ya. Guru, ya kita kalau pengen kan sekarang itu kadang-kadang ada anak-anak gini ya. Ya, doa mereka minta doa gitu ya. Ya, ngelihat wah ini doanya keren ini. Ini doanya enggak keren. Itu ada tuh anak-anak yang begitu tuh. Ya, jadi melihat ini ustadz doanya keren, ini ustadz doanya enggak keren. Pernah saya tanya, kenapa kamu melihat ini doanya ustadz enggak keren, ini keren doanya nih. Ya, doanya banyak variasinya, ini doanya gitu-gitu doang. Padahal para jamaah sekalian, doa itu kan enggak begitu. Doa itu disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan kita. Mintalah terus-menerus dengan permintaan yang sama, dengan permintaan yang sama. Terus saja minta, dawamin tuh. Ya, jangan kemudian ibadah bosanan. Ibadah apa? Ya bosanan. Aduh, ini hidup susah banget ini. Oh iya, kalau hidup susah biar rezeki lancar, sholat duha dah. Dapat sebulan, ini sholat duha udah sebulan ini masih susah-susah juga. Bosan bosan. Ganti lagi kan? Ganti lagi. Ya, dikasih amalan sama gurunya, amalin ini. Lah saya udah ngamalin guru 2 bulan, ini saya begini-begini aja, ganti lagi. Bosan. Itu padahal bukan begitu, ya. Jadi doa itu bukan persoalan ya ini keren, ini enggak keren, bukan. Tapi mintalah sesuai dengan apa? Ya kebutuhan. Kita punya guru ngajarin begini, udah itu aja dawamin tuh. Atau guru kita ngaji banyakin, ngaji aja terus. Ngaji aja apa? Ya terus ya. Nah artinya para jamaah sekalian, mereka melihat penduduk surga, nih kata penduduk neraka, oh ternyata ini mereka bisa masuk surga karena minta ampunnya lama. Akhirnya mereka lama tuh minta ampunan, sampai mereka bosan. Begitu sudah bosan, ya mereka akhirnya musyawarah lagi lah, kita udah lama buat ini minta ampun, ya kok belum juga diampuni juga.
Akhirnya mereka cari siapa ini dalangnya. Ya, mulai dari mereka. Oh ini nih. Ya dulu waktu di dunia dia ini yang ngajak-ngajak kita nih. Disalahin tuh pemimpin. Wahai pemimpin, Anda kan yang mengajak kami masuk neraka. Anda tanggung jawab. Apa kata pemimpin mereka? Lah Anda kenapa mau kami ajak? Udah tahu saya ajak ke neraka. Saling menyalahkan. Saling apa? Ya menyalahkan. Artinya para jamaah sekalian saat itu mau mereka minta ampun sebanyak apapun, kalau sudah di neraka yang statusnya apalagi mereka apa? Ya, orang kafir yang sudah ditetapkan masuk neraka. Ya, hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya, maka tidak berguna lagi. Wa in tafitilkan nafs, dan jika menebus dirinya sendiri bikulli fidain, dengan segala tebusan, la yuqbal minha, niscaya tidak diterima darinya. Tebusan apapun tidak akan diterima oleh Allah. Hatta lau ju'idat ad-dunya, kalaulah dijadikan dunia ini bi asriha, dengan segala isinya, fidyah, sebagai tebusan. Makanya kan kita ada tuh fidyah, ya. Ada apa? Ada fidaan tuh, fidaan, ya. Baca la ilaha illallah, ada kulhu la ilaha illallah berapa kali tuh? 70.000 kali. Ya, baca kulhu berapa kali? 100.000 kali, ya. Ya. Kalaupun dunia beserta isinya, ini nggak main-main ya, dunia beserta isinya dijadikan buat tebusan min adzabillah, dari azab Allah, lam tanfa, tidak akan apa? Bermanfaat. Apalagi yang kagak punya harta. Jika ada orang yang sangat kaya sekali, tidak bermanfaat. Ya, ulaika alladzina ubsilu, mereka adalah orang-orang yang dijerumuskan bima kasabu, dengan sebab usaha mereka, dengan sebab perlakuan mereka. Lahum, ya, syarabun min hamimin, bagi mereka diberikan air yang mendidih, min hamim. Ya, wa adzabun alim, dan azab yang pedih, bima kanu yakfurun, dengan sebab kekafiran mereka. Ai, artinya ulaika almuttakhiduna, mereka orang-orang yang menjadikan dinahum, agama mereka, laiban, sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau, al-muktaruna bil hayatid dunya, dan mereka terbedaya dengan kehidupan dunia. Hum alladzina habasu, mereka adalah orang-orang yang tertahan atau disekap fi jahannam, di neraka jahannam, bima kasabu, dengan sebab perbuatan mereka di dunia. Disekap mereka, udah nggak kemana-mana, udah dicancang di neraka tuh. Apa sebab ya? Karena anda, ya, perbuatan anda lah selama di dunia. Lahum syarabun, mereka minta minum, dikasih minuman, min ma'in magli, dari air yang mendidih. Dikasih air yang mendidih, mereka haus. Dikasih air yang mendidih, ya tajarjar fi butunihim, yang begitu mereka minum, hancur, berantakan, ya, badan mereka, perut mereka. Minum berantakan, ya, langsung. Ya, semendidih-mendidihnya, kalau ada orang yang minum, ya paling cuma melepuh doang. Tapi ini ketika diminum, langsung habis perutnya, apa? Ususnya berantakan. Wa taqatta bihi am'auhum, dan terpotong-potong am'a, usus mereka. Wa adzabun alim, dan adab yang pedih, binarin, dengan neraka, tashtailu bi abdanihim, yang membakar tubuh mereka, bisa babi kuprihim, dengan sebab kekufuran mereka, al mustamir, yang terus menerus, fid dunya, di dunia, ya. Nah, ini para jamaah sekalian, ya, maksudnya, ya, beruntunglah kita termasuk daripada orang-orang yang beriman, ya, karena melihat balasan bagi orang-orang yang tidak beriman, kufur, ya, kepada Allah nanti, ya, di akhirat nanti mereka akan merasakan azab yang pedih. Makanya mari kita berdoa, mudah-mudahan, ya, Allah senantiasa pelihara iman dan Islam kita. Ya, sampai kapan? Sampai kita menghadap kepada Allah dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan wafatnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Masuk ayat baru, kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Al-Fatihah.
إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا الرسول أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا، اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبركنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.